Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita belajar malam ini memaknai kitab Bina Husaniyah alal wasiyyatil matbuliyah karangan ta'alif Imam Rabbani Al-Arif Billahi Ta'ala Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani yang wafat tahun 973. Nah ini Ustaz nih. Ya, silakan Ustaz Balkis langsung mulai. Kita barukan. Adik, pinjam casan deh. Indonesia apa Jawa? Indonesia Ustaz, biar umum manfaat. Jawa apa? Indonesia. Indonesia tanpa dimanai berarti ya. Terjemah ya. Siap. Tidak usah utawi ya, tidak usah ya. Nggak usah Ustaz. Mananya aja Oh atau iya. Alhamdulillahilladzi farrada taubata. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan taubat. Wa harramal israroh. Dan mengharamkan israr, menetapi dosa ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tiada yang hak disembah kecuali Allah. Hanya Allah, la syarikalahu, tidak ada yang menyekutukan, tidak ada yang menyekutui Allah. Ya, ikatibul athari, yang mencatat apa itu asar. Asar itu bisa Paulus sahabat iya, atau apa? Paulus iya, sahabat ya. iya, boleh. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduh. Dan aku bersaksi bahwasannya apa itu istilahnya sayyidana itu Junjungan kita. junjungan kita ya, wa nabiyana, dan nabi kita Muhammad adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, sofwatul akhyar, yang menjadi pilihannya orang-orang terpilih ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi dan para sahabatnya as-sadati, yang menjadi junjungan, al-abrori, yang bagus-bagus. Wa ba'du, adapun setelah alhamdulillah wassalah wasyahadah ya dan lainnya itu, fahada ta'likun, ada ta'likun ala wasiat Syekh Al-Arifillah. Kitab ini merupakan taklek, catatan kaki atas wasiat daripada Syekh Al-Arif Billah Abil Ishaq ya, Abil Ishaq Ibrahim Al-Madbuli, yaitu Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Tayyaballahu atharahu, semoga Allah tayyaba itu mewangikan ya. Ya, mengharumkan boleh. Mengharumkan ya, kuburannya. Ya. Wa ja'alal jannata mutaqallibahu, dan menjadikan surga tempat kembalinya, wa maswau, dan tempat maswai, tempatnya, tempat ya, tempatnya Taqallaba. Taqallaba kan? Taqallubahu, kan tempat kembalinya, wa maswahu, ya tempatnya. Ya gitu. Iya, mantap. Wa nafa'ana, dan semoga Allah memberikan kemanfaat kepada kita, wal muslimina, dan orang-orang muslim, bibarokatihi, dengan barokahnya Abi Ishaq. Wa ada alaiya wa alaihim min solihi da'watihi, dan Allah mengembalikan kepada saya dan kepada muslimin dari kebaikan doanya. Ya. Ya. Wallaha ta'ala as'alu, hanya kepada Allah aku meminta, ayan fa'abihi, supaya Allah memberikan kemanfaatan dengan taklek ini, wa ayaj'alahu, dan Allah menjadikan taklek ini kholisan, murni, liwajihi, karena zatnya Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah
terhadap sesuatu adalah yang maha kuasa. Insya Allah, mantap. Ada teman-teman yang lain yang mau naik, silakan. Baca bergiliran. Nah, Silakan diterangkan, saya mendengarkan keterangannya. udah nggak boleh diterangkan masa ini Pak Dimas kan? Ya, ya, harus. Artinya Allah mewajibkan taubat. Setiap berdosa kita masih taubat dan Allah mengharamkan berkekalan dalam dosa. Tentunya ya begitu kan. Nah, ini langsung ke isinya, Ustaz. Masya Allah. Ada lagi yang mau naik barangkali? Bareng-bareng lebih enak kan? Enak wal asik. Masya Allah, Habib Ja'far. Ada kegiatan Habib Ja'far lain. Nah, lanjut Ustaz. Ada Ustaz sendiri, silakan. Langsung, Langsung, gaskan. saya lagi. Iya, gaskan Ustaz. Awalul wasiat, permulaan wasiat. Alaika ayyuhal istiqomati fit taubat. Ya. Alaika ay ilzam ayyuhal bil istiqomah. Selalulah istiqomah dengan taubat. Ya. Apa itu kurang kelihatan nih? Oh, ini udah mulai harus dikecilin, Ustaz. Lebar kita. Nah, ya cukup. Wa taubatu fil lughat. Taubat secara bahasa arruju'u yuqalu taba ay raja'ah, yaitu secara bahasa taubat adalah rujuk kembali. Hmm. Diucapkan taba ay raja'ah. Hmm. Taubat itu ya balik itu maknanya, secara bahasa kembali. Wa fi syar'i, menurut syara taubat adalah arruju'u, apa itu, amakan amat uman, dari sesuatu yang dicela matmu di dalam syarat. Kembali ilama huwa mahmudun bisyar'i, kembali ke sesuatu yang diuji di dalam syarat. Titik Ustaz. Jadi tadi taubat secara bahasa artinya rujuk kembali. Tapi nggak pernah ada penggunaan Ustaz. Kalau kita gunakan bisa nggak? Min aina anta? Ana taibun minal baiti gitu Ustaz kan? Maksudnya boleh ya? Boleh secara bahasa tambah ya, pokoknya kembali pokoknya. Dari mana antum? Ah, baru dari rumah. Taibun minal bait gitu. Tapi jarang, ya. Nggak pernah kita dengar orang Arab itu jarang ngomong. Paling Ya, rajin. pemakaiannya jarang dipakai. Ya. Padahal boleh aja. Kembali dari sesuatu yang ada yaitu dicela dalam agama kepada sesuatu itu dipuji dalam agama. Insya Allah. Ya. Lanjut. Walaha bidayatun wa nihayatun. Taubat itu memiliki permulaan dan pungkasannya, ujung-ujung. Nah, Bidayatuha al-taubatu minal kabair summa iri. Permulaannya taubat adalah taubat dari dosa-dosa yang besar, kemudian yang kecil-kecil, sumal makruhati, kemudian sesuatu yang makruh, summa min khilafil aula, kemudian dari perkara yang hukumnya khilaful aula, min royatil hasanati wa min royati anahu soro makdudan minal fukoro. Roya itu apa? Bendera. salah kayaknya Ustaz ini tulisannya. Apa roya itu? Di kitab ini tulisnya ru'yatihi Ustaz. Nah, itu makanya kok jadi roya itu tadinya. Min Ini yang benar ya. ru'yatihil hasanah wa min Min ru'yati ru'yatil hasanat si summa ru'yah. min ru'yatihi ya. Summa min ru'yatil hasanat wa min ru'yati anau soro makdudan minal fukoro. Dari melihat kebaikan ya, Iya. wa min ru'yati anau soro makdudan minal fukoro, dan dari melihat bahwasannya apa itu, Bahwasanya orang yang taubat tadi. anau min ru'yati anau soro makdudan minal fukoro. Mana itu? Jadi di sini pakai tamir Ustaz. Min ru'yatihil hasanah. Taubat dari melihatnya seseorang akan kebaikan
dan taubat dari melihatnya seseorang bahwa sungguhnya dia itu telah jadi dia itu digolongkan dari golongan fuqara, dari golongan ahli sufi lah, ya kan? Taubat. Jangan Ah, menyanggap dirinya udah ini udah sufi banget nih. Jadi luar oh, biasa jadi taubat di sini. taubat dari melihat dirinya bagian orang-orang baik dan Hmm. melihat dirinya menganggap bahwasanya dia itu orang-orang sufi ya, Hmm. mukorok ya. Ya, cuma min ru'yati annahu sodako fitaubat. Kemudian dari melihat bahwasanya dirinya ini orang yang bersungguh di dalam taubat. Suma min kulli khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillah. Kemudian taubat dari setiap sesuatu yang gemercik di dalam hatinya di selain perkara yang diridhoi Allah. Nah, itu taubat luar biasa ini sampai dari makruh dari khilaf aula kita harus taubat, Ustaz. Yang sifatnya larangan berarti harus taubat. Taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, tapi pakai skala prioritas lah. Kita dahulukan taubat dari dosa besar, kemudian dari dosa kecil, kemudian dari yang makruh, kemudian dari khilaf aula, kemudian dari melihat kebaikan kan. Jadi berarti setiap kita melakukan kebaikan itu harus dilupakan kalau menurut di sini Ustaz. Nah, nggak perlu diingat-ingat lagi. Dan taubat dari dia merasa tergolong dalam golongan orang-orang soleh. Kemudian taubat dari melihatnya seseorang bahwa sungguh dia itu telah jujur dia dalam taubat. Kita menganggap nih, nah, saya udah serius. Nah, harus taubat dari merasa serius bertaubat. Kemudian taubat min kulli khatirin dari setiap pikiran. Yahturu yang terlintas ia baginya dalam selain ridha Allah. Pernah terpikir maksiat aja harus taubat, Ustaz. Masya Allah ini. Pernah Berarti terpikir baru melakukannya. terpikir dari merasa orang baik itu tidak boleh ya. Iya, Masya Allah ini keren. Ayo ada teman-teman yang mau naik, silakan tekan minta diundang, saya terima langsung. Nah, lanjut Ustaz. Wa amma nihayatuha. Adapun puncak daripada taubat. Fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbi ta'ala tarfata ainin. Yaitu taubat kapan saja dia lupa dari melihat ya Ya, Tuhannya kedapan mata istilahnya, sebentar lupa lah istilahnya. Ini puncak ya seorang wali tinggi. Jadi taubat kalau sampai lupa sedikit saja. hmm, Jadi lupa murokobah lah istilahnya ya. merasa diperhatikan. Jadi apapun yang terjadi pada kita, pokoknya setiap detik kita harus merasa memang selalu terikat dengan Allah. Lupa sejenak harus taubat. Masya Allah. Ya. Puncaknya itu ya. Hmm. Terus Terus. wadakarul muhakkikuna min ahli tori, ahli tahqiq dari ahli tori menyebutkan Hmm. Ya, lanjut. anaman natima ala dan tabihi. Gantian, kalau enggak gantian. Ustaz, ya, ya gantian. Oh tidak apa-apa kan dia Ya, gantian, gantian. Nanti kita ganti lagi, nggak apa-apa. Kayak kita udah panjang baca dari awal. Santai, tenang. Ayo, saya. Tafadhol, Ustaz ya. Yang lain juga kalau mau naik silakan. lanjut lanjut. Lanjut. Oh Ustaz, hilang. Ustaz ya turun. Ya udah lanjut Ustaz. Wadakar muhakkikuna min ahli torik, ahli tahqiq dari ahli torik ya, ahli torik suluk maksudnya. Anaman nadima ala dan bihi, bahwasanya orang yang ketun itu apa? Menyesali ya. Merasa apa Menyesal, ya? menyesal. Nadam. Menyesal, dia menyesal atas dosanya. Wa tarofat dan mengakui akan dosanya. Fakat sohat taubatu, maka orang tersebut yang tadi itu sah taubatnya. Hmm.
li'anna Allah ta'ala lam yagdi alaina fi taubati abina sayyidina Adam illa tarafa wa nadam. Karena Allah Salah, Ustaz. tidak. Bukan yakudi ini titiknya mestinya nggak ada. Lam yakussah. Oh, itu Ya, tulisannya itu yang ya, keliru. ya. Ya, lam yakusso. Tidak menceritakan berarti ya. Benar. Kepada kita di dalam taubatnya Nabi Adam kecuali mengakui dan apa tadi nadam itu Menyesali. itu apa? Penyesalan. Menyesali. Walau kan sama amrun zaidun laqassahu alaina. Andai kata di kisahnya Nabi Adam ada sesuatu yang melebihi, maka Allah akan menceritakan kepada kita. Ya, mungkin dijelaskan sama Ustaz. Ya, jadi para ahli tahqiq dari kalangan sufiah atau ahli tarikat, mereka menyatakan bahwa sungguh menyesali atas dosa dan mengakui dosa itu sudah dianggap taubat. Nah, artinya nggak banyak syarat kalau di sini ya. Menyesali dosa, mengakui telah berbuat dan menyesalinya, nah itu udah sah taubatnya. Alasan beliau karena Allah tidak menceritakan kepada kita dalam kisah taubatnya Bapak kita Nabi Adam alaihissalam selain beliau mengakui dan menyesali saja. Nggak ada tambahan semacam harus segera meninggalkan dosa ya, atau bertekad untuk tidak melakukannya kembali di masa depan. Karena itu bisa dipahami dari lazim. Orang yang menyesali sesuatu pasti akan meninggalkan. Dan itu intinya kan. Nah, lanjut Ustaz. Wa qaulul ulama inna min syartit taubat al-iqla al-iqla'u Ya, inna min syartit taubat al-iqla'u wa asmu alla ya'uda innama akhadu bitorikil istimbat. Adapun pendapatnya ulama bahwasannya di antara syaratnya taubat itu adalah jebol itu apa Ustaz? Kalau bahasa Indonesia mencabut ya, ya, mencabut dan bersungguh-sungguh niat untuk tidak kembali lagi ke dosanya. Nah, pendapat ulama tersebut hanya diambil dengan jalan istinbat. ya. Dicek dulu Ustaz. Ya. Ini ada dobit adumu mestinya aduma Ustaz ya. Isim inna Inna min suruti taubat al-ikla'ah. mestinya ya. Tapi ini adumu mestinya Wa, azma ya. wa azma alla yaudaya. Ya, oke. Innama jadi khobar kaulu. Formula Ya, ucapan para kabarnya. ulama, sungguh sebahagian dari syarat tobat itu mencabut dan berazam bahwa tidak kembali, yaitu hanya saja mereka mengambil akannya syarat ya, bitorikil istimbat dengan jalan istimbat. Oke, aman Ustaz. Idin nadimu ala syai'in min lawazimihi al-ikla'u wa azmu alla yaudah. Karena orang yang apa tadi Menyesali. menyesal atas sesuatu di antaranya di antara lazimnya adalah ikhlak ya, mencabut serta menyengaja untuk tidak kembali lagi. Titik dulu Ustaz. Ada pertanyaan tadi. Ini kita jawab pertanyaan mana? Oh, enggak, Kenapa? tadi kok dibaca rofa tadi bacanya jagwir. Enggak, Ikhlak. enggak. Beliau justru pengen baca apa Ustaz? Oh, Ikhlas itu kenapa? Oh, kenapa dibaca rofa? Ya, ya. Kirain kenapa tidak dibaca rofa? Ya, udah kita ralat ya. mungkin sablesan tadi. Ya, nggak apa-apa aman. Yang penting paham kan? Maksudnya kesalahan dikit biasalah, bisa diralat juga, ya kan? Aman. Intinya ini ikla'a isim inam akha, aman. Udah, Ustaz. Karena bermula orang yang menyesal di atas sesuatu itu sebahagian dari kemestiannya penyesalan ya. Orang yang menyesal itu mencabut dan berazam untuk tidak kembali ya. Jadi secara lazim, nggak perlu syarat tambahan. Nah, itu Ustaz. Wa maklumun anna taubata taghfiru huquqallah wa dulbal abdi li nafsihi birtika bil ma'asi dunasir billah.
sudah maklum bahwasannya taubat itu bisa memaafkan hak-haknya Allah dan dolimnya seorang hamba kepada dirinya sebab melakukan beberapa maksiat, tapi tidak soal duna syirki billah, bukan syirik kepada Allah. Kalau Hmm. syirik nggak bisa ya. Ya. Eh, bentar. Kecuali syirik. Sebenarnya syirik pun kalau orang taubat kan diampuni juga kan? Ya kalau mencabut syirik ya. Iya, maksudnya kan Nabi diutus kepada para musyrikin kan? Hmm. Nah, Sebentar, Sang. Maklum bahwa sungguh taubat itu mengampuni, ianya taubat akan hak-hak Allah Ta'ala dan akan kezaliman hamba untuk dirinya dengan sebab melakukan maksiat selain syirik dengan Allah. Selain syirik. Apa? Wah. itu Al-Qur'annya apa itu? Innallaha yaghfiru dzunuba gitu. Hmm. Di Innallah ya Al-Qur'annya kan ada itu, jami'an. kecuali syirik. Ya. Sebenarnya itu kalau nggak bertobat kan, tapi kalau bertobat kan dimaafkan Ustaz. Saya muskil itu. Karena apa syirik? Bagaimana kita menggambarkan contoh Allah nggak mengampuni dosa syirik. Kalau dia bertobat, tentunya diampuni kan dia meninggalkan syirik. Kemudian, Mungkin perlu butuh masuk Islam dulu. mungkin harus, Mungkin ya, maksudnya gitu maksudnya. Maksudnya gitu. harus tambah syarat lain. Oke, ada syarat khusus ya. Ini, Nggak cukup taubat dulu, tapi harus masuk Islam. ya, Ini kan wa in kana huwa yarju ila dzulmi nafsi aidan apa itu? ya. Sekalipun adalah dianya syirik, itu kembali Wa in ianya kana syirik. huwa yarju ila dzulmi nafsi. Hmm. Apa maksudnya itu? Kan tadi diterima kan? Tafirul hukuk. Diterima tobatnya wa in kana huwa yarju, walaupun nanti kembali lagi. Enggak, bukan. Syirik ini. Apa bukan? Syirik enggak diampuni. Oh, kembali ke syirik. Sekalipun syirik itu kembali ia kepada kezaliman diri juga. Kan syirik itu inna syirka la dzulmun azim kan gitu kan? Oh, gitu. Jadi Nah, itu goyahnya syirik ya. ya. Nanti kita erap. Ini baca dulu dikit lagi. Ya. Waduna hukukil khalqi min malin wa irdin. Hmm. Juga selain tadi yang tadi dimaafkan syirik, juga selain beberapa haknya makhluk yang berupa harta ataupun irdi. Irdi itu ya, irdi apa kalau bahasa Indonesia-nya itu? Kehormatan, ya Eh, kehormatan. Harga diri orang. kehormatan, kehormatan. Wa sayatil kalamu alaihima insyaallah, dan akan pembahasannya akan datang masalah apa tadi itu, alaihima itu. Keduanya, syirik dan hak-hak makhluk. Syirik dan hak-haknya makhluk. Dan dijelaskan, dijelaskan, Siap. didengarkan. Kita jawab dulu Monggo. ini. Ada yang nanya kitab apa? Kitab Minahus Saniyah. Ya, Minahus Saniyah. Jadi tadi, apa tadi? Sudah maklum, taubat itu bisa menghapus hak-hak Allah, mendolimi diri sendiri, melakukan maksiat. Kesyirikan nggak diampuni dengan taubat. Maksud nggak diampuni ada syarat khusus dia tambahan yang akan dibahas ke depan. Sekalipun pada dasarnya syirik itu juga dianggap mendolimi diri kan? Kenapa mendolimi diri yang lain selain syirik diampuni, sementara mendolimi dengan syirik nggak diampuni? Karena kedolimannya berat nih, ada syarat tambahan. Dan juga tidak dimaafkan hak-hak makhluk berupa kita ngambil harta makhluk, merusak kehormatan orang lain kan. Yang keduanya akan dibahas di depan. Nah, tinggal i'rabnya Ustaz. Ini maklum apa kita i'rab? Duna, nggak tahu ya apa duna sirki. Wa maklumun kita baca Ustaz. Wa maklumun anna taubata. Mudah-mudahan ini maklum jadi khabar muqaddam Ustaz. Jumlah anna Iya, taubata jadi mubtada muakhar kan? Kita takwil. iya. Hmm. Kecuali ada yang mafhum sebaliknya. Para pemirsa semuanya nggak apa-apa bagi-bagi ilmu kan. Nah, jadi intinya kita belajar bareng-bareng. Nah, Insya Allah. Nggak ada yang naik. Nggak ada. Ayo, ada yang mau naik? Ngisi waktu. Hmm, biar waktu kita barokah insya Allah. Ayolah, naik. Cara bikin ruang rame-rame itu gimana Ustaz? Biar saya kurang paham nih. Biar langsung orang minta kursi tempat duduk itu nggak tahu. Biasa orang keluar kota-kota, Ustaz. Di sini nggak keluar.
Oke, Ustaz, nggak apa-apa. Lanjutkan, Ustaz. Wa bada'a syaihu bil taubati. Syekh tadi walifnya ya. Ya, Ini memulai dengan taubat. Ya, memulai kitabnya dengan taubat li anaha asasun li kulli makomin, karena taubat merupakan dasar dari tiap-tiap makom pangkat. Taroko ilail abdu hatta yamutah, makom yang mana dia ini naik ya sampai dia meninggal. Ya, bisa terangkan. ya. Itu makam dasar lah. Kalau tanpa tobat yang lain nggak ada nilainya, Ustaz. Karena tobat merupakan pondasi, berarti beliau memulai dengan tobat. Karena tobat itu pondasi bagi setiap posisi yang akan sampai kepada posisi itu oleh si hamba hingga meninggal ya. Sudah makam tobat nanti mungkin baru ada tawakal dan seterusnya kan banyak makamnya. Kita lihat nanti. Saya juga belum ngaji kita ini Ustaz. Nah, masih bersih banget. Nah, ini. Saya ini pertama kali juga. Masya Allah. Coba lanjut. Fakama annaman la ardo lahu la bina alahu. Kadalika man la taubata lahu fala halalahu wala makomah. Bagaimana orang yang tidak punya maka tidak punya tanah, maka ya tidak punya bangunan. Begitu juga orang yang tidak taubat, maka tidak punya hal, juga tidak punya kedudukan. Nah, begitu aja Ustaz, nggak perlu disyarah. Ya, kayak tulisan aja. Ya kalau terangkat sampean aja. Saya tidak bisa Indonesianya itu. Nah, aman Ustaz. Biasanya awam itu maknanya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Nah, terus wamin kalamihim di antara kalamnya ulama Sufi ya gitu ya. Ya, Sufi ya, bagaimana rujuknya? ya. Para sufiah atau Ya. para fuqara tadi. Nah, Ahlu Torikah juga man boleh. ya ahli toriko ya. Man ahkama maqama taubatihi hafidhahullahu min sairi syawaib allati fil amal. Barang siapa mengokohkan makom taubatnya, maka menguatkan berarti ya agama ya menguatkan. Ya. Menguatkan makom taubatnya, maka Allah akan menjaga dirinya dari macam-macam campuran di dalam amalnya. Sesuatu yang merasuk di amalnya istilahnya. Iya. Apa? Wahia nadiru makomi zuhdi fit dunya yahfadu sahibahu min sairi ma yahjubu anil haq. Taubat itu semisal makom zuhud di dunia yang mana bisa menjaga orangnya dari semua perkara yang menghijabi dari Allah. Nah, itu perbandingannya Ustaz. Makam taubah seperti makam zuhud. Di mana zuhud itu bisa menjaga akan pemiliknya, tentunya orang yang zuhud ya, dari semua apapun yang bisa menghalangi ia dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustaz. Wahasa alal istiqomah taubat li'annahu mata maka nafit taubat wijadun. Wahasa, dan siapa itu yang mendorong itu? Nah, coba kita lihat dulu Ustaz. Saya juga ada Hmm. artinya apa iman ahkama taubat. Apa Allah? Kenapa Wa langsung anna istaqom. sebentar Ustaz, langsung ta'lil soalnya. Hmm. Sebahagian dari kalam mereka itu barang siapa yang meneguhkan akan makam taubatnya, yang menjaga akan dia oleh Allah Ta'ala dalam semua campuran-campuran yang akan menyusup dalam amalnya. Maka dianya taubat itu perbandingan makam zuhud dalam dunia. Yang menjaga ianya zuhud akan sahibnya dari semua apapun yang bisa menghalangi ia dari Allah Ta'ala. Apa Wahassa, ahad? Ahasa itu ahad sufi apa gimana? Sufia. wahassa. Coba, Iya, maksudnya ahadun minas sufia gitu. Kan soalnya itu udah dijamak. ya, sebentar. Kita antah kemana? Coba diperhatikan dulu. Kayak kayak putus gitu, San. Tapi cetakannya benar ya, cetakannya. Coba saya lihat di kitabnya benar.
Ya coba ahli sufi. Wahasa alal istiqomati. Coba. Wahasa alal istiqomati. Hmm. Pastinya kan sufi ya. Nah, coba. Benar, tulisannya udah benar. Cuma ini kita baca apakah hasun hasin. Kita lihat kita cocok atau mana. Man ahkama maqamat taubatihi ya. Hafidhahu nggak cocok ke sini. Tadi, maka dianya taubat itu seperti makam zuhud. Dan dianya taubat itu perbandingan makam zuhud dalam dunia. Dan mengajak. Ini ada aneh, San. Wahasa alal istiqomah. Dan apa ini? Karena bahwa sungguh hal dan syai'an. Coba kita lihat dulu saat di depan ya. Mata maka nafid taubat. Bila mana ada ia dalam taubat itu bengkok. Mata maka nafid taubat wijajul. Kalau kita PDF soalnya meragukan. Mata maka nafid taubati wijajul. Karena bahwa sungguh hal wa syai'an. Bila adalah dalam tobat itu kebengkokan, insahaba hukmu. Niscaya menjalarlah oleh hukumnya bengkok, fi kulli maqamin ba'dahu dalam setiap makam sesudahnya. Ini kan bukan lagi tobat kan? Fayasiru bina'uhu, maka jadilah bangunannya itu muhal-halan. Goncang, sebagaimana orang yang membangun ia akan dindingnya dari labanil yabis, dari batu bata yang kering, bighairi tinen, dengan tanpa tanah. Nah, ini perlu kita fakur dulu satu menit. Ada yang bisa bantu teman-teman? Kita antah Itu kemana? tadi ada yang pendapat itu. Yahfatu Hmm. ada yang pendapat itu di komentar. Yahfatu hasa itu. Kita taruh hasa di sini. Iya. Apa P atofnya ke mudore? enggak PL Madi atah nih. Biasanya takut melanggar enggak? Coba. Nah di, nah di rumah komisuti pintunya Ah, Yahfatu sohibu. Oh, enggak ada mas ya, pas ya. Yahfadu juga hasa. Coba. Kita coba. Start penyair ya. Maka dianya taubat itu perbandingan makan zuhud dalam dunia yang menjaga ianya zuhud, ya kan? Ianya makam ya. Makam zuhud akan sahibnya. Wahasa dan mengajak ianya makam zuhud kepada istiqomah dalam taubat. Boleh aja Ustaz kelihatan di segi makna nggak merusak. Cuma tinggal fi'il madhi atah kepada fi'il mudhari ya. Mudore. Nah, itu. Jadi kan gini, kalau diatofkan ke situ nanti zuhud Ya. ini apa? Zuhud ini menjaga orang yang zuhud Hmm. dan mengajak mendorong untuk istiqomah di dalam taubat gitu. Kan gitu. Masuk. Jadi Masuk nggak? kan Heeh. Karena zuhud itu juga orang yang zuhud maksudnya istiqomah biasanya. Ya kan? selain menjaga juga mendorong untuk istiqomah gitu. Iya, zuhud mendorong untuk istiqomah. Begitu melenceng udah nggak zuhud lagi kan? Di segi makna bisa aja, cuma andaikan wayahusu lebih keren lagi kan? Nah, gitu maksudnya Ah, kok. itu maksud Atofnya Ustaz. Tinggal kita pelajari bab atah mungkin kali-kali boleh Ustaz, jangan sering-sering. Fi'il mati atah pada fi'il mudhari. Kan gitu Ustaz. Sementara begitu, wahasa dan mendorong ianya makam zuhud kepada istiqomah dalam taubat. Ya. Karena bahwa sungguh hal dan syak. Manakala ada dalam tobat itu kebengkokan, niscaya insahabah hukmuhu. Niscaya menjalarlah oleh hukumnya bengkok dalam setiap makam sesudahnya zuhud atau sesudahnya makam tobat. Maka jadilah bangunannya itu goncang seperti orang yang membangun ia akan dindingnya dari batu kering tanpa tanah, tanpa semen ya. Susun bata doang nggak pakai semen kan ada angin goncang. Oh, sini ada kacau dikit. Ya, sementara belum ada yang lain ya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ketemu teks kitab yang Yahusu kan. Ya, ini belum ada pembanding. Soalnya dalam kitab asli juga sama. Coba saya lihat. Wah, ini wahas. Ini ada koma. Anil haqi ta'ala wahas ala. Koma malah al istiqomah nafid taubati. Mirip-mirip lah sama. Nggak apa-apa Ustaz, kita anggap aman lah. Lanjut Ustaz.
Hmm. Qala Hmm. Qala Sayyidi Muhammad bin Anan Hmm. rahimahullah taala, man istaqama fi taubatihi anil ma'asi irtaqa ila taubat min kulli ma la yakni. Hmm. Orang yang istiqomah di dalam taubatnya dari kemaksiatan, maka dia naik ke taubat dari tiap perkara yang tidak mau berfaedah, ya. Hmm. Ya, yang tidak penting ya, ya, tidak berfaedah. Ya. Waman la yastaqimu lam yastaqim Ya, majizum. fiha Ya. eh, lam yastaqim fiha la yasumu minat taubat anil fuduli roihatan, gitu ya. Hmm. Orang yang tidak istiqomah di dalam taubat, maka tidak bisa mencium dari taubatnya anil fudul, tidak bisa mencium bau. Raihatan bau. Bentar ya. Hah? Ya, udah benar. Ya, tidak melihat hasilnya, tidak melihat hasilnya gitu mungkin. Nah, kalau tobat, orang yang tidak istiqomah dalam tobatnya, niscaya tidak bisa mencium ia dari tobat dari hal-hal yang tidak penting. Fudul kan? Fudullah kan maf'ul, Ustaz, kan? Tidak terlalu penting lah, lawannya umdah. Niscaya tidak mencium ia dari tobat dari yang fudul akan baunya. Kalau tobat nggak istiqomah, nggak mungkin bisa tobat dari hal-hal yang tidak penting, dari makruh, nggak bisa tobat. Apalagi dari khilaf aula kan. Jadi yang penting istiqomah dulu dalam taubat dari yang wajib-wajib. Mana istiqomah kan, ya yang penting tegak dalam perintah dulu. Kalau nggak istiqomah dalam taubat yang pokok, taubat dari hal yang tidak penting, pasti nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua ini mudah-mudahan kita baca la yashumma usana majizum dengan jawab mana? Oh ya, waman lam yastaqim fiha lam yasuma, ya Ya. benar. Ya. Nah, Walayak itu tadi ya. wala Walayak apa itu? Waman lam yastaqim fiha lam yasuma minat taubat anil fudul roihatan wala ya kedir berarti ya. yaktir, Hmm. ya. Wala yaktir ala riayati khotirihi abadan, dan dia tidak akan kuasa menjaga khotirnya, hatinya, ya, Pikirannya ya atau hatinya berarti. semuanya. Bal yaghlibu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi sholatihi, dan akan mengalahkan baginya apa kerentak itu apa kalau Indonesianya, Pikiran-pikiran perkara maksiat. yang bergerak di hatinya beberapa maksiat sampai di waktu sholatnya. Ya. Nah, ya, dan tidak mampu ia kepada menjaga pikirannya selama-lama. Bahkan menguasai kepadanya oleh pikiran-pikiran maksiat hingga dalam sholat. Dalam sholat masih mikirin maksiat. Ini tinggal kita pikirkan hatta huruf apa ini kalau begini Ustaz. Double huruf jar Ustaz. Hmm. Tapi paham kita maknanya. Oh ya, oh ya. Ya. Cuma masalahnya biasa masuk ke fi'il atau ke huruf isim Ustaz. Ini masuk ke huruf ini rada aneh. Eh, Atau mungkin ada huruf jar bermakna isim Ustaz. Soalnya kemarin kita ngaji tentang huruf jar. Kan? Kadang banyak huruf jar bermakna isim. Kayak ketemu ibarat min ala. Berarti ala bermakna fauqa. Nah, atau min an. Ada ketemu min an ibaratnya. Ijlis min an al amir. Jadi an itu bermakna janib. Min janibil amir. Bisa saja di sini. Hatta fi hatta dakhili sholatihi. Bisa saja kan. Bermakna dakhil. Mudah-mudahan begitu Ustaz. Kalau nggak ada solusi lain. Hmm. Itu apa itu? Ada yang komentar keutamaan taubat itu apa? Fudul. Nah, ini fudulul kalam biasanya di sini. Karena sebagai gambaran dari malaya, suatu yang tidak penting itulah fudul. Bukan fudul bermakna kelebihan. Ya. Kalau kelebihan biasanya fadil, bukan fudul. Fadilah. Hmm. Lanjut Ustaz dikit Wata lagi. amal. Hmm.
Wa ta'ammal qaulahu ta'ala lil maksumil akbar, dan angan-anganlah sabdanya Allah terhadap Nabi Muhammad, yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fa'amarahullahu ta'ala bil istiqomati fit taubati. Artinya Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi untuk istiqomah di dalam taubat. Wa man taba ma'hu min jami' atsba'ihi wa ummatihi. Apa istiqomah dalam taubat? Apa itu? Wa man taba ma'hu. Ini atau kepada hu, perintahkan akan orang-orang. Dan orang yang tobat bersama itu. Fa'amarahu. Dan Allah memerintahkan orang yang tobat bersama Nabi jami atsba'ihi wa ummatihi, dari golongan para pengikutnya dan umatnya. Ya. Jadi kan dalam ayat ya, fastaqim, maka istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan, waman taba, dan istiqomahlah oleh orang-orang. Nah, yang bertobat ya bersama man atah kepada fa'il istaqim, nggak apa-apa sudah dipisah. Karena dipisah nggak harus oleh domer kan misalnya. Uskun anda. Cuma dalam contoh itu anda, tapi dipisah oleh bukan domer pun boleh. Nah, merintahkan akannya Nabi oleh Allah Ta'ala dengan istiqomah dalam taubat. Nabi aja diperintahkan istiqomah, kan? Apalagi kita. Dan memerintahkan akan orang-orang yang taubat. Ia bersamanya Nabi dari semua pengikutnya Nabi dan umatnya Nabi. Apa nih ada tahlil? Nah itu Ustaz. Ada lagi teman-teman yang mau naik? Ya, ini Ustaz kita udah lelah juga ini. Ustaz Balkis. Masya Allah, udah berapa halaman Ustaz? Keren banget. Ya. Ada yang mau baca lagi barangkali? Apa itu, ada yang komentar? Nggak ada Ustaz. Nggak kelihatan. Dan kelebihan yang benar. Gimana itu? Ya mungkin bisa aja Ustaz. Tapi saya lebih cenderung kepada fudullah ini. Hal-hal yang nggak penting. Artinya beliau barang siapa yang tidak istiqomah iya dalam taubat, saya tidak bisa mencium ia dari taubat dari hal yang tidak penting. Karena beliau tadi membuat tingkatan taubat. Pertama taubat dari yang haram dulu, kemudian dari yang makruh, kemudian dari khilaf aula. Kalau dari yang wajib aja kita nggak taubat, mana bisa taubat dari yang makruh kan itu umpamanya. Nah, jadi istiqomah yang disyaratkan di taubat yang wajib dulu. Kalau kita udah mampu taubat dari hal yang pokok-pokok, insya Allah dikit-dikit, dikit-dikit kita majukan kan. Nah, yang sepele-sepele udah bisa kita tinggalkan. Tapi kalau kita nggak istiqomah biasanya ini kan nggak apa-apa nih. Kayak ngerokok, kita ngerokok kan ngerokok nggak haram kan makruh gitu. Itu maknanya. Begitu yang saya pahami Ustaz Sayyid apa namanya nih? Jadi Sayyid ya. apa itu penyair? Kalau pakai perbandingan harusnya dari yang kecil. Dan apa itu maksudnya? Nggak paham. Naik Ustaz, naik, naik. Karena untuk nggak bisa, apalagi yang besar. Oh gitu. enggak orang kalau yang kecil kan dibolehkan masalahnya. Gimana kita mau tobat dari yang dibolehkan? Kita tobat dari makan banyak misalkan. Kan kita menganggap nggak apa-apa makan banyak, yang penting halal ya. Ya. Yang apa, yang inti aja nggak bisa, apalagi yang bukan inti gitu ya. Maksiat kan yang inti. Jadi kan kita harus tinggalkan yang berat-berat dulu. Jangan sampai kita mulai ini nggak tinggalkan yang ringan dulu lah, yang haram biarin kan bahaya itu. Kan bahaya kalau dalam agama tinggalin makruh dulu. Memang dalam kehidupan sehari-hari bisa. Jadi ini tadi mendukung yang di belakang tadi kan. Dari mana? Barang siapa istiqomah Ya, dalam ya. taubatnya dari maksiat dulu. Naik iya. Nah, itu kan baru taubat kepada dari naik iya kepada taubat dari tiap-tiap sesuatu yang tidak penting. Yang tidak penting inilah namanya hudul. Itu ada pertanyaan, bagaimana perbedaan khilaf aula dengan makro dan makro tahrim? Wah, pertanyaannya banyak. Ya, usul itu. Khilaful aula, makro dan tahrim. Dan makro tahrim. Ya. Jadi yang sering kita dengar dalam kitab usul Ustaz,
Kalau tahrim itu kata'i dilalah dalil untuk melarangnya kata'i ya. Kalau makruh tahrim dalil pengharamannya enggak kata'i hasil istimbat. Nah, kemudian makruh tanzih di bawahnya lagi berarti. Jadi ada haram, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ya. Kemudian di bawah makruh tanzih nanti ada istilah khilaf aula. Khilaf aula masuk larangan tapi nggak ada dalil untuk melarangnya. Cuma pemahaman para ulama, hasil istimbat. Yang sering kita dengar begitu, Ustaz. Cuma teksnya nanti kita cari. Kita minahus saniyah. Lanjut, Ustaz. Dikit lagi. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas, berkata junjunganku Ali Al-Khawas rahimahullah taala, man istaqama bi taubatihi wa zahada fid dunya faqadin tawa fi sa'irul maqamati wal ahwali sholihati. Barang siapa istiqomah di dalam taubatnya dan zuhud di dunia, faqadin tawa fi sa'irul maqamat. Apa itu intawa? Itu lempit. Kelempit itu apa? Kelipat, apa namanya? Kelipat. Kelipat. Jawanya itu kan kelempit apa? Dan Ke Indonesia, bawah semuanya gitu. ya, kelipat. Ke bawah semuanya. Didapat semuanya. Ya, atau menjadi dekat lah ya. Menjadi mudah atau dekat atau menjadi intiwaul ardu biasanya ini apa Ustaz? Jadi dari yang jarak menjadi dekat. Uh, Maka apa kita Semua artikan? makom didapatkan. Nah, insya Allah ya kan. Kalau udah taubat dan zuhud. Coba kita lihat pakai kamu tapi yang mana yang paling cocok apa itu. Ini kita belajar memaknai. Kalau ada beberapa orang yang naik, insya Allah lebih cepat nih. Kalau anu kayak apa itu tikar itu Lipat. digulung istilahnya, Nah, didapat semuanya itu. nah itulah intawa kan menjadi dekat, terlipat. Ya. Intawa, intawa yantawi, ya, iltafa terlipat Ustaz. Iltawa, ya, ya. Intawa ala nafsi, ingkap in azala fi wahdi. Coba. Intawa sobu intoma tercampur sebahagian ke sebahagian yang lain. Terlipat Ustaz, jadi mudah, jadi dekat. Iya. Atau tajamaah juga boleh. Intawa tajamaah terkumpul. Nah, barang siapa yang istiqomah ya dalam taubatnya dan zuhud dia dalam dunia, maka sungguh terkumpul pada dia oleh semua makam dan semua hal-hal yang soleh. Maksudnya istiqomah udah syarat pokok lah. Nah, khairun min alfi karomah. Ya, ada yang naik nih, Ustaz. Ada teman kita. Bang Dedi. Insya Allah. Assalamualaikum ya bre. Assalamualaikum. Ya, Balik balik rapa maulid bre. Pam Nafa. Masya Allah. Kapan Pajan Maulid? Rencana dengan dikirim belum dibelang nih. Masya Allah. Yuk. Kalau Sabtu kan. Pacunan ada. Oh, bahasa apa ini Ustaz? Bahasa apa ini? Aceh, Ustaz. Apa? Bahasa Aceh. Oh, Aceh. Sama ini Aceh berarti ya? Ya, benar. Oh, Assalamualaikum Baptis. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, pakai. Itu ya, kepotol, kepotol. Saya Jawa Timur, Jawa Timur. Jadi saya tadi apa ini bahasa? Tahu ada gue. Ini belum Kepotol. belum tahu nih Ustaz Balkis bahasa Aceh udah masuk bahasa internasional Ustaz. Ustaz ketinggalan nih 2 langkah. Kita di Haslinki ngomong pakai bahasa Aceh Ustaz. Lanjut Ustaz. Ustaz Balkis. Jawa Timur mana mau kenalan dah. Lanjut, lanjut. Tandihun. Hmm. Tandihun. Ya. Apa tandihun? Pengingat apa? Ya, pengingat. Ya, peringatan yang bagi lil abdi ayufat bisa atau hiro ta wal batidata. Sebaiknya bagi seorang hamba ini meneliti itu apa selalu membahas lah istilahnya. Memeriksa, meneliti, ya. memeriksa ya.
Memeriksa lah ya Ya. benar. Setiap semua anggota tubuhnya baik dohir maupun batin, sobahan wa masaan pagi dan sore, hal hafidot hal hafidot hududallahi ta'ala allati haddaha laha au apa itu taat dan ya Ya. taat dan benar melewati. Hmm. Apakah anggota tubuhnya tadi mencegah terhadap hak-haknya Allah yang sudah Allah batasi, ya, atau taat dan atau tidak menjaga, masa melewati hak-haknya Allah, Ya, atau melanggar lah bahasa Indonesia ya. wahal Atau apa melanggar ya. ya, melewati itu kan melanggar Iya. wahal komat bima umirot bihi min ghaddil basor, apakah sudah melakukan apa yang diperintahkan yang berupa ghaddil basor, memejamkan mata, wahifdil lisan, menjaga lisan, wal uduni dan telinga, wal kolbi dan hati, selalu mengecek istilahnya ya. Iya. Apakah sudah melakukan gitu, yang diperintah, wa ghairi dalika ala wajil ikhlas dan lain-lainnya dengan cara ikhlas, aulam takum atau belum melakukan. Ya. Apa sudah ngecek atau belum? Ya. Nggak, sesudah dicek. Ini terjadinya sesudah dicek. Sesudah dicek dia melakukan atau tidak. So, pagi sore kan, berarti Ya. pagi dicek, malam dicek. Apakah sudah istilahnya melakukan yang diperintahkan Allah atau apa tadi itu? Atau belum? Ya, apa belum? Ya, monggo kalau dijelaskan. Ya ini, jadi kata beliau sepantaslah setiap hamba itu memeriksa anggotanya atau dan batin. Setiap pagi kita cek nih, hati kita, tangan, mata, kan? Pagi dan sore. Apakah dia telah menjaga hukum-hukum Allah yang Allah aturkan untuk dia atau dia belum melakukannya atau malah dia melanggar ya? Apakah dia telah melaksanakan semua perintah terhadap anggotanya dari memejamkan mata atau menjaga pandangan, menjaga lidah, jaga kuping, jaga hati kan? Dan lain-lain kan secara ikhlas tentunya kita cek setiap hari apa atau dia belum melakukannya kalau belum berarti segera bertobat kan itu intinya kan kalau sudah alhamdulillah nanti ya. Apa sehari-hari ngerasani orang ya? Nah, ini kalau kita setiap hari kita cek insya Allah nggak bakal banyak masalah kan karena segera menyadarkan kita. Cuma kalau sebulan sekali baru kita audit nah banyak korupsinya kan gitu San. Apalagi setahun sekali kita cek kan udah melenceng kemana-mana. Borongan itu kalau setahun itu udah. Terus San. Wa in ro'ah jarihatan min jawarihi atau an syakarallaha, ya, kalau dia melihat salah satu anggota tubuhnya ini taat kepada Allah, maka mensyukuri kepada Allah. Walam yaro nafsau ahlan lidarika, tapi dia tidak memandang dirinya ini orang yang berhak, apa itu, berhak untuk Demikian. merasa taat, berhak merasa taat gitu ya. Maksudnya kita harus sadar bahwa yang menghindarkan kita dari maksiat Allah juga kan. Jangan merasa punya kemampuan sendiri untuk tidak ya, maksiat. baik itu Allah bukan kita ya. Ya. Istilahnya taufik hidayahnya Allah itu ya. Ya. Fa in ra'aha talattohat bimaksiatin minal ma'asi, kalau dia melihat anggota tubuhnya ini bergelimpangan, talattohat itu kotor ya orangnya, dengan kemaksiatan, dari beberapa kemaksiatan, ahoda bin nadami wal istighfari, maka dia segera melakukan istighfar dan apa tadi nadam yang keduni itu apa? Penyesalan, menyesali. Ya, terjemahkannya itu saya tidak biasa. Ya. Ya. Akhada fi'il syunu. Segera memasuki ia dalam menyesali dan apa namanya. Ya. Terus? Turun lah ya. Ya. Summa yashkuru ya. Summa yashkurullaha id lam yuqaddir alaihi aksaru min tilkal maksiyah. Apa itu? Summa yashkuru. Main roha, apa itu di awalnya?
Dan jika melihat ia akannya satu anggota, talatoha, berlumuran Ah, ianya anggota dengan satu ya ya. maksiat dari maksiat, dia mulai Kemudian ia. bersyukur kepada Allah ya, Hmm. karena Allah tidak mentakdirkan baginya lebih banyak dari kemaksiatan tadi. Ya, ada lebih banyak maksiatnya. Yes, itu aja yang dilakukan itu ya. Hmm. Walam apa itu? Ya apa itu? Ya betal apa itu? Walam ia Allah betali, apa itu? walam ia betali dan tidak memberi bala ianya Allah, tidak menguji ianya Allah akan anggota-anggota badannya yang maksiat ia anggota tadi dengan penyakit-penyakit wal Oh, Allah jarahat dan tidak luka. memberikan ibtilah ya, Ya, musibah ya, ya. terhadap anggota tubuhnya yang melakukan maksiat. Jadi bersyukur ya istilahnya karena tidak melakukan maksiat lebih, dan juga Allah tidak memberikan balak musibah atas anggota tubuhnya yang bermaksiat tadi dengan sakit, wal Hmm. jirohati dengan catu itu apa catu itu? Apa? Jirohat itu catu itu apa? Luka, luka-luka. Luka-luka ya. Hmm. Wanda mamil kemudian Bisul, ada bisul, mamil, bisul, kudun apa itu? bisul, Apa Indonesianya itu? bisul, Ustaz. Melenting. Cacar, Melenting apa? cacar, cacar atau bisul. Ah, ya. Nah, wal kuruhi Borok, dan wal borok-borok, kuruhi kuruhi luka-luka. itu kan apa yang harus kita Borok, luka. catat luka ya luka. Fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala ya sesungguh karena setiap anggota tubuh itu berhak turunnya bala sebab apa tadi itu madkur minal masyiyah. Hmm. Ya, kita maksiat ini, tangan kita masih utuh, nggak dibikin lumpuh, harus disyukuri juga, Ustaz, kan? Coba kalau langsung dihukum, udah habis. Melihat yang haram langsung buta kan Ya, hari. kalau kita berhak ya. Ya, karena setiap anggota itu berhak ia akan turun bala dengannya setiap anggota ketika dia maksiat. Bihi kembali ke kuldu aja, Ustaz. Karena setiap anggota itu berhak ia akan turun bala-bala dengannya anggota kalau dia maksiat. Masya Allah panjang udah kita baca Ustaz. Gak ada teman-teman yang mau baca? Itu Dedi kan Dedi. Ada nih yang mau naik Ustaz. Enggak simak aja, San. Assalamualaikum, sana simak aja, San. Ya, siap. Ya ini ya, baru ada ini santri ya. Mau Tapi menemani ya, kita aja udah alhamdulillah kan. Nah, kita butuh teman soalnya. Kalau nggak ngantuk Ustaz. Santria. Mau baca Ustaz Santria. boleh. Nah, Tuan. Eh, arti kesimpulan di atas itu kita nggak lepas daripada dosa. Ya. Kemudian segala segala masa itu nggak lepas. Apa balasannya ketika kita menyesali perbuatan itu maka dengan membacakan istighfar. Kemudian apalagi tadi setiap kelakuan kebaikan yang kita lakukan setiap hari itu dengan satu kebaikan 10 balasan. Hmm. Artinya kalau logikanya bahwa setiap banyaknya kebaikan pada hari itu yang kita lakukan, maka banyaklah balasan yang Allah berikan kepada kita. Hmm. Apakah mengaji, apa membantu orang, atau hal-hal yang terbaik adalah kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pada hari itu. Artinya kita ada satu pertimbangan bahwa evaluasi di malam hari, evaluasi di setiap hari yang kita lakukan. Dan nilai itu sebenarnya yang Allah selalu jaga, selamat badan, selamat jiwa, selamat apa namanya segala badan dan ruhiyah kita, batinnya kita dengan zikir dan amal baik yang kita lakukan pada hari itu. Ini artinya kita tidak lengah bahwa selalu ada pengawasan, selalu ada diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana, boleh? Masya Allah mantap Ustaz. Ini intinya di sini kita masih tahap pertama taubat. Andaikan kita terjatuh ke dalam maksiat, segera kita sadar karena kita udah cek setiap hari kan evaluasi, segera sadar. Kemudian andaikan pun kita terjebak dalam maksiat, di samping kita istighfar, kita juga harus bersyukur. Jadi di satu sisi kita menyesalinya, mohon ampun, di sisi yang lain, alhamdulillah ya Allah, masih diselamatkan tangan ini tadi mukulin orang kan maksiat itu. Alhamdulillah nggak dibikin lumpuh kan gitu. Padahal bisa aja Allah membuat tangan kita lumpuh. Nah, dan dengan istighfar, dengan harapan kita Allah mengampuni dosa kita tentunya kan. Ini masih apa ya?
masih makam pertama Ustaz. Harus membereskan diri, apa? Harus berusaha dulu untuk meninggalkan segala maksiat. Belum menuju kepada kebaikan. Tapi memang ada dosa-dosa yang terhapus dengan sebab kebaikan yang kita lakukan ya. Kayak dosa-dosa dihapus oleh sholat kan ada, dihapus oleh puasa. Apa itu? Tanggapi dong. Apa itu Ustaz? Ada Apa? yang minta ditanggapi apa itu? Komentar. Oh ya, sebentar. Oh, mau berjauh juga sudah bergabung Muhammad Farhan. Ya, Ustaz, Farhan masuk. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Syukron ala ihtimamikum telah diizinkan bergabung dengan para asatid, para guru, para tuan-tuan guru. Santri semua Ustaz di sini. Santri abadi ini. Kita santri ini belajar bareng-bareng. Siap, siap, siap. Kayaknya logat-logatnya mah Sunda ini. Campur Ustaz, ada yang Sunda, ada yang Aceh, ada yang Jawa Timur. Soalnya pribados di Paneglang ya. Yang kesalahan, semi Madura ini. Ya, Tengku Abdullah Bekasi itu. Iya, Bekasi campur udah jadi Betawi dikit, Sunda dikit, Aceh dikit. Ya, Masya Allah. Nah ini, Ini luar biasa ini. gimana? Kajiannya kajian wali ini. Baru mulai Ustaz, ini ada kitab udah lama, ada yang ngasih kitab kemarin. Kemarin ada teman ngasih kitab satu tas kitab-kitab lama nggak kepake kan. Saya lihat ada syarah ini nih, Minah Husaniyah. Mau coba baca ini bareng-bareng. Masya Allah. Saya belum Ajib, ajib. belum pernah ngaji. Kalau saya mau nambah Ustaz. Ya, Nah, kalau itu kan Allah tidak apa tadi apa tadi itu balak itu ya, Allah tidak memberikan balak ya. ya. Kalau ada di saya pernah baca sih di Hmm. kitab Sayyidul Khotir, tahu kitab Sayyidul Khotir Ustaz? Belum, baru dengar namanya Ustaz. Belum pernah, nanti kita cari Ustaz. Insya Allah setiap ada Sayyidul rekomendasi Khotir kita cari. itu karangan Abdurrahman Jauzi ya, Hmm. yang zaman Imam Ghazali itu Ya, kalau dia membahas taubat apa dari dosa itu apa itu istilahnya saya itu tidak bisa apa meskipun sudah ditaubati ya. Nggak dihapus Ustaz. ya pasti ada ham Hmm. susah atau marot itu pasti ada gitu. Hmm. Istilahnya dia itu banyak dalilnya sih bukan satu wa mau biofilin tak malun yang saya ingat Ya. artinya nggak semua ya coba saya coba jadi kita Pak. Ya. Memang nggak bisa lepas istilahnya Hmm. buku batu dan istilahnya Masya Allah. Oh, Saidu, sehingga kan Saidu. ya, Ibnu Jauzi Ustaz. ya itu kalau soal dosa nggak bisa dia Oh, lagi apa gangguan ada ini, nggak bisa di-download. Ya. seorang itu nggak bisa lepas kalau sudah dosa istilahnya Hmm. meskipun sekecil apapun Tetap ada hukumannya Ustaz. Cuma kadang kita sadar, kadang ya, enggak. di dunia ya. Iya, iya. Saidul Khatir. Ini jadi keren. Ada istilahnya ada kayak apa itu ham karbin itu istilahnya susah itu juga karena diajilin maksiat istilahnya marot Iya, iya, iya. Ternyata lagi gangguan itu Ustaz, nggak bisa di-download. itu Hmm. coba bagus itu kitabnya Hmm. yang Ibnu Jauzi ya. Nah itu Abdurrahman ya pengarangnya Nggak ada cara downloadnya. Iya. kitab tasawuf itu ya iya tasawuf Saya ketinggalan jauh Ustaz. Kitab akhlak, kitab tasawuf ini. Insya Allah. Tidak dapat ilmu nanti saya cari. Baca insya Allah. Nah, kita lanjutkan kitab tadi Ustaz. Nggak bisa ini di-download kalau guru. Eh, apa tadi? apa ya bahasanya saya mau buka takut keluar ini. Kalau saya buka kitabnya takut keluar dari halaman atau jalan itu saya mau Nggak usah biarin Ustaz. Nanti nggak apa-apa. Yang penting udah ada namanya. Mungkin lebih tepatnya efek saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara i'rab min qabl.
Yang min qablu yang mana Ustaz? Ada min qablu di sini. Apa min qablu di tempat lain? Koplu, koplu. Min huruf jar, qablu, majrur, mabni di atas dhammah pada mahal jar, majrur bimin kan? Dibina karena dibuang mudhaf ilaihinya, diniat maknanya, enggak diniat lafadznya. Nah, lanjut. Ini udah ada teman lagi, Ustadz Farhan. Itu mau pilih itu, mau pilihnya ada yang buang. Ya, lanjut dikit lagi. Nanti ya, Hadir. Ustadz Farhan. Ya, kemudian Ustaz ada Farhan. Ustadz King nanti di atas. Siapa dulu? Silakan. Nah, ini aman nih. 3 baris nggak ketutup nih, sekitar 6 baris. Silakan. Hmm, Fakir yang baca, izin baca. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana, Ustaz? Paling atas nih. Satu-satunya ada tabelnya. Saya baca yang bentar dikit. Nih. Bahasanya gini. Pamata ro'aitamu akoban. Hmm. Ya, coba Ustaz dibaca ibarat. Hmm. Fa'lam dzalika ya akhi. Waltazim at-taubata wa abghadid dunya tab'an lillahi ta'ala. Fa inna Allah ta'ala lam yanzur ilaiha منذ خلقها لشدة بغضه لها. وفي الحديث حب المال itu kayaknya shin itu Sat. Shin ya. Shin itu. Iya, iya. Iya. Bukan sin. Kalau Wasyarafi ya. yanbitani antifaqo fil qalbi kama yanbutul ma'u al-baqlah. Itu kayaknya shin itu. Iya. Ada yang kehapus kayaknya ada soal. Coba dicek ya ke kitab aslinya. Coba Ustaz, apa Ustaz? Kalau memang sin berarti ya memang israf gitu ya. Iya, iya. Tapi bisa aja gitu. Di kitab ini coba sama kayaknya. Saraf itu. Sebentar. Melewati batas. Iya, melewati batas. Ya. Ya udah coba saraf dulu. Nah, israf berarti. Israf berarti ya berlebih-lebihan. Ya. Ya ini kata muallif ini bagaimana ini? Baca doang apa bagaimana Ustaz? Maknain langsung Ustaz. Maknain Ustaz ya? Ya benar. Fa'lam maka ketahuilah sopok kamu dari akan hal tersebut ya akhi wahai saudara. Waltazim dan mulazamahlah sopok kamu atau bata akan melakukan bertaubat. Wa abghidi dunya wa abghid dan bencilah sopok kamu ad-dunya akan dunia tab'an karena mengikuti perintah lillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mulazamah taubat dan juga membenci dunia? Artinya dunia itu hanya sebatas di tangan saja, tidak sampai masuk ke hati. Dan juga karena hati itu adalah untuk Allah semata, sang mahbub. Fa innallaha ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala lam yanzur itu tidak melihat sopok dia ilaiha akan dunia. Mundu khalaqoha sejak menciptakan Allah akannya. Kenapa Allah tidak sama sekali melihat dunia semenjak Allah menciptakannya? Dunia li syiddati bughdihi laha. Karena banget bencinya Allah, sangat bencinya Allah lah akan dunia. Wafil hadisi dan terdapat di dalam hadis hubbul mali wassarafi bermula mencintai harta dan berlebih-lebihan yang bitani itu akan menumbuhkan opok keduanya an-nifaqo akan sifat nifaq bil qalbi di dalam hati sama sebagaimana yang butuh tumbuh al-ma'u atau menumbuhkan al-ma'u air al-baqla akan sayuran gitu ya sayuran iya gitu. Allazi warada qawlu al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul buqla rawahul Baihaqi. Ya. Ya.
Cuma beda-beda dikit nah lafadznya. Cuma di sono ada saraf. Ya, ini memang temannya Mas kan. Orang yang suka boros pasti suka harta. Kalau nggak suka boros nggak perlu harta mungkin ya. Iya, Betul. iya, iya, iya. Ada kaitannya. Biasanya orang yang boros itu karena ada harta, Iya. Orang karena miskin mah ada susah boros sesuatu kan. yang memang diborosi sama dia, Iya, ada yang memang diisrofi sama dia. iya, Ya, iya. tergantung mau harta, mau apapun itu. Kalau seorang itu mempunyai sesuatu apapun dan dia dianggap punya, maka saraf. Hmm. Orang yang saraf ini ketika punya sesuatu yang dia punya, wah ini bahasanya ribet ini. Misalkan punya harta, maka orang yang punya harta itu apabila menarik kepada israf, maka dua-duanya harta dan sifat israf ataupun sifat berlebih-lebihan itu akan menanamkan di dalam hatinya yaitu sifat kemunafikan Allah. Sebagaimana sayuran. Sayuran bisa tumbuh itu karena apa? Ya karena adanya air. Kalau nggak adanya air ya mati pasti. Jadi kalau orang miskin itu munafik lebih parah lagi dosanya. Waduh, betul, betul. Udah miskin nggak Udah ada air. miskin, nifak, insya Allah. Oke. Ya biasanya ya nifaknya bukan karena harta, memang yang apa namanya yang dikatakan israf itu memang umum ya. Mau apapun itu, bahkan di dalam tata cara atau praktik berwudu saja ada yang namanya israf, Hmm. di mana israf itu ya yakni hukmuhu makruh, Hmm. sesuatu yang memang tidak disukai gitu. Ayo Suruh Ustaz, suruh basuh 3 kali, basuh ana basuh 6 kali ayani Ustaz. Yang di atas, asmi'u lakum. Ustaz King. Tafadhal. Masya Allah. Silakan, Ustaz King. Mau baca? King Albert. Masalah saraf tadi itu kan kira-kira atau mudhof ilaihnya atau mudhof ilaih. Yang Mali. mana itu? Yang Kelihatannya mana? mali. Hubbul mali wasarafi kelihatannya. Ya, iya, udah pilih itu, udah pilih ya. Hmm. Wasarafi itu yakni ma'tufun ala ma qablaha Ya, wa huwa al-mal. ya, insya Allah. Mantap. Bukan atau kepada As-sarafi itu dia menjadi ma'tuf dari ma'tuf alaihnya al-mal dengan menggunakan waw litartib. bukan ya, berarti bukan atau kepada Bukan. jadi kalau diatopkan kepada mudhof ilaihnya berarti cinta dunia dan Nah, cinta dan cinta dan cinta terhadap keborosan. Betul. kayaknya kehubunya itu penyendiri dan bukan saraf itu kan tak butuh hub. Pokoknya israf saja sudah diminta. Jadi cinta Enggak, dunia jadi sifat boros itu justru timbul dari dari cinta. Karena apapun itu, ya orang yang cinta itu pasti akan boros semuanya. Coba kita misalkan kemudian cinta kepada makhluk aja ya, ya itu pasti ada sisi borosnya, ima pemborosan dompet atau pemborosan kantong, tapi ada cinta, ada unsur. Jadi, Maka kalau saya pribadi ya, itu lebih apa? Lebih condong bahwa lapat asaraf itu yang mudhof dari mudhofnya dibuang apa wahubil sarafi, tapi ya nggak apa-apa, silakan itu yang mau jadi gini Ustaz ya. jadikan maksud apapun nggak apa. Misal saya, misal kalau kita atah kepada hubu lebih keren mungkin. Karena biar mughayarah, karena khobarnya tasniyah ya. Jadi bermula mencintai harta dan bermula berboros barangkali ya. Ada dua kan? Mubtadanya dua, yumbitani. Kelihatan bisa kan? Karena saraf juga masdar kan? Atah kepada masdar udah pas. Bisa atah kepada hubu. Bahkan lebih kuat mungkin. Kalau kita lihat khobarnya yumbitani tasniyah. Kalau kita atah kepada mali, memang kayak khobar mufrad. Mubtada datang mufrad kan? Kalau atah kepada mali. Kuat ini. Insya Allah kuat pendapat yang menyatakan atah kepada hubu. Hubbul mali wassarafu. Bisa Ustaz. Tapi andaikan di sini syaraf, kemuliaan, itu beda lagi mungkin ya. Misalkan di sini syaraf, shin, itu baru atah kepada mali. Mudah-mudahan begitu Ustaz.
Suruh telepon aja, telepon bocah. Telepon bocah yang sangar. Iya. Lanjut Ustaz, baca Ustaz King. Assalamualaikum Nengko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simak aja ya. Oh, siap, siap. Berarti kembali ke Ustadz Balkis. Atau Ustadz Satria. Siapa yang mau baca? Silakan. Lanjut. Aja, sumpah aja. Orang mau dianterin dia. Oh, ada yang nganterin kali itu bocah. Gimana? Pelan-pelan aja. Ayo, lanjut. Ustadz Balkis, kemana? Apalagi bikin kopi? Atau Ustadz Satria? Hadir. Silakan. Siapa? Ustadz Farhan juga boleh. Lanjut lagi, Ustadz. Itu apa namanya? Udah kelar Ustaz ya? Aman kayaknya kita atas ke Hubu aja biar lebih banyak pendukung ke Hubu, Ustadz. Iya, soalnya kenapa? Karena memang yang pertama itu jumlah idopat. Iya, Koidah, iya kan memang koidah menyatakan apabila ada maktuf, ada maktuf, kemudian ditinjau dari makoblahannya mudhof pilih, maka yang bisa jadi yaitu yang maktufnya itu masuk ke mudhof pilih, jadi membuang mudhof. Ketika membaca hukul mali wasarofi, wa hukus sarofi, baik, bisa. Tapi kalau kita atas ke Hubu nggak salah juga, Ustadz kan? nggak salah juga, memang bisa-bisa aja gitu. Oke. Cuman lebih apa namanya tepat mungkin lah, lebih tepatnya dan lebih enaknya kita memaknai begitu, karena memang yang namanya sarof itu tidak akan pernah timbul dan muncul ataupun tumbuh kalau tidak adanya hope, tidak adanya cinta. Makanya yang namanya cinta itu imma mengarah kepada kebaikan, wa imma mengarah kepada keburukan. Dalam hal ini cintanya adalah mengarah ya dulu ala syar atau ya dulu ala asyrar. Baik, lanjut Ustaz ya. Lanjut. Ini nggak kelihatan ini dapatnya, mohon di ke atasin mungkin. Udah. Kelebihan Ustaz. Baik. Wa qad kana Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul law anna 'abdan abada, apa tuh lanjutannya tuh? Gak kelihatan ke halang. Nah, ini. Nah, law anna 'abdan abadallah ta'ala bi jami'il ma'murati illa annahu yuhibbud dunya illa nudiya 'alaihi yaumal qiyamati 'ala ru'usil jam'i ala inna hadha fulan ibni fulan qad ahabba ma abghadal haqq qad ahabba ma abghada al haqq ta'ala wa yakadu lahmu wajhi yaskutu wal muradu bid dunya. Nah ini wal muradu bid dunya ma zada 'ala al hajati syar'iyyah. Baik, ke atas Ustaz. Waqad kana, dan sungguh ada sopo Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri, rupanya Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yaqul, itu berkata sopo beliau dengan perkataannya lau anna abdan, jika seandainya seorang hamba, abada itu menyembah atau beribadah, sopo abdan, terus dapatnya menyembah ya akan Allah. Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala bijami'il ma'murati, dengan semua yang diperintahkan, illa annahu, kecuali annahu, sesungguhnya dia abdan, yuhibbu, itu cinta sopo abdan ad-dunya, akan dunia,
illa kecuali dia dipanggil alaihi opo atasnya abdan yaumal kiamati pada hari kiamat ala rukusil jam'i atas pemimpin jam' an-nas manusia atau orang. Ala inna hadza fulana bani fulan, ingatlah atau sadarlah bahwa fulan bin fulan ini qad ahabba sungguh telah mencintai sapa abdan ma akan sesuatu abghadul haqqu ta'ala yang benci al-haqqu ta'ala sapa Allah ta'ala akan ma. Mausulnya dibuang, silahnya dibuang. Wa huwa ma ya. Fayakadu, maka telah dekat. Kad ini af'alul muqarabah. Maka akan dekat. Lahmu wajhihi opo daging wajahnya, yaskutu itu gugur opo lahmu wajhihi, opo lahmun, wal muradu dan bermula yang dimaksud bidunya dengan dunia tadi yang di atas, ma itu sesuatu zada yang bertambah opo ma alal hajat syar'iyyah di atas kebutuhan yang sifatnya syariat. Iya. Baik. Ada yang bertanya itu, bahwa hakku apa hakku? Ada yang bertanya ini, hakku apa hakku? Al-hakku. Ya. Kenapa al-hakku? Karena jadi fa'il daripada siapa yang membenci al-hakku ta'ala, yaitu sapa Allah ta'ala. Al-haq dalam dalam istilah tasawuf adalah Allah, karena zat yang maha benar. Ya. Kalau al-haq itu jadi maf'ul sangat rancu. Lah itu kemudian di situ ada ma mausulah, bagaimana mana silahnya? Ayma abghadahu al-haqqu ta'ala gitu. Iya. Iya, maf'ulnya itu yang menjadi sila itu dibuang, mentakdirkan ketika membaca ma abghadul haqqu ta'ala ayma abghadahu al-haqqu ta'ala begitu. Ma sesuatu abghadu yang membenci hu akannya ma al-haqqu ta'ala sapa Allah ta'ala begitu. Jadi artinya apa? Bahwa dikatakan itu dibaca mansub. Coba kalau dibaca mansub bagaimana coba? Itu yang membacanya mansub itu coba bagaimana? Kalau dibaca mansub mungkin begini. Kala inna hadza fulan bani fulan wa ahabba ma abghadul haqq wa ta'ala. Ayo. Fulan ini telah cinta kepada perkara yang Allah benci. Yang membuat benci kepada Allah. Bagaimana Ustaz Satria? Bagaimana? Mungkin kalau yang dibaca nasab itu kan dijadikan maf'ul kata teman-teman yang di bawah. Mungkin bahwa fulan ini telah cinta kepada sesuatu yang sesuatu itu abghadul haq. Membuat tidak bisa begitu kalau dalam konsep bacaan kitabnya nggak bisa kemudian diakuratkan dengan makna, nggak bisa, harus dengan nahwu. Lihat aja fiilnya, abghadu itu lazim apa mutaaddi. Apabila kita menemukan fiilnya adalah fiil lazim, lam yahtaj ilal maf'ul, wa illa yahtaj ilal maf'ul. Jadi kayak ahabba ini fa'ilnya kembali ke orang ya, zat ya. Abu Ghaza juga kemungkinan seperti itu. Si fulan sungguh mencintainya akan sesuatu kalau yang ahabba, membenci akan. Kalau ahabba, ya betul. Ahabba itu kepada fulan. Ya. Tapi kalau untuk Abu Ghadha langsung Abu Ghadul haqqu ta'ala dengan takdiran lafadznya Abu Ghadhahu al-haqqu ta'ala. Hu-nya kembali ke emak yang sebagai maf'ul muqaddam. Ya itu Ustaz Burhan, banyak teman-teman yang komen di bawah itu katanya mutaati. Jadi al-haqqu itu jadi maf'ul bihi katanya. Berarti fa'ilnya kembali kepada ma. Qad ahabba telah cinta kepada siapa fulan ma kepada perkara Abu Ghadha yang membuat marah apa ma al-haqqu ta'ala kepada Allah ta'ala. Berarti itu
kalau dijadikan berarti bulan itu telah cinta kepada Ya, bisa begitu, nggak apa-apa. Boleh dibaca abgodo nggak apa-apa. Yang membuat marah opoma nggak apa-apa. Cuma kalau Al-Fakir sendiri membacanya abgodul haqqu ta'ala. Ya nggak ngapa-ngapa. Hmm. Baghoda. Maknya mau mausulah. Kalaupun dibaca abgodo ya boleh. Kalau dibaca abgodul haqqu ta'ala ya boleh. Karena memang di situ mau mausulah. Memang abgodo mutaaddi, bukan lazim ya, abgodo mutaaddi. Cuma kan terkadang maf'ul itu yang namanya maf'ul ada beberapa hukum, ada terkadang muqaddamun alal fa'il, juga mutaakhirun alal fa'il, sama fi aslib. Nah, itu mah hanya sekedar apa namanya pembacaan saja. Jadi di segi makna emang nggak salah. Memang semuanya juga memiliki masing-masing referensi ataupun sandaran. Ya, siap. Ya, nggak ada yang salah dibaca Abu Ghodol Haqqu Ta'ala ya saya punya sandaran. Dibaca Abu Ghodol Haqqu Ta'ala ya nggak ngapa-ngapa. Mungkin failnya adalah ma. Cuman kalau saya membaca Al-Haqqu Ta'ala justru yang pelakunya, yang membencinya kepada sesuatu itu sesuatu dibenci. Siapa sih yang membencinya? Al-Haqqu Ta'ala. Ya Allah. Justru kalau menurut saya pribadi, kalau dapat al-haq wa ta'ala sebagai maf'ul, rancu justru maknanya. Kalau menurut saya. Ya. Tapi ya terserah, nggak ngapa-ngapa, bebas juga. Siap, Ustaz. Lanjutkan, siapa ya, lagi? Baik. Lanjut, satu alinea lagi. Kalau ini apa namanya, ini boleh dijelasin apa bagaimana ini? Dijelasin apa? Penjelasannya? Itu tuh ada yang mengatakan Abidin Lingga si Bungke katanya. Kita kembalikan ke Ustadz Moderator. Ayo, Moderator bagaimana? Ya, saya lebih cenderung kepada bukan sesuatu yang membuat Allah benci. Emang Allah benci dunia di awal tadi ya. Jadi Allah al-haqqu fa'il abghada. Sebagaimana ahabba kembali ke zat sipulan ya. Nah, jadi boleh, yang apa-apa, ya, tapi misalkan al-haqqu saya baca ya. Misalkan tadi ada ustadz yang mau baca al-haqqa bisa aja di segi makna ya. Membuat benci ya suatu akan Allah kan bisa aja kan. Intinya Allah membenci itu dia mencintainya. Nah itu Ustaz. Iya. Udah, lanjut. Satu alinea lagi Ustaz. Siapa lagi ganti? Mungkin Ustadz Lingga, silakan. Siap, Ustadz Balkis, Nafisa Hijab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca Ustaz ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abul Hasan Ali bin Muzayyan rahimahullah ta'ala yaqulu law zakkaitum rajulan hatta ja'altumuhu sadiqan la ya'ba'ul haqqu ta'ala bih wa huwa yusakinu ad-dunya biqalbihi faqila lahu فإذا ساكنها لأجل إخوانه وعياله وغيرهم من الملازم ينفقها عليهم
فقال دعونا من هذه الزلقات والله ما هلك والله ما هلك من هلك من أهل الطريق إلا من حلاوة الغنى في نفوسهم والله الذي لا إله إلا هو إني لأعرف من يدخل عليه عرض الدنيا فيقسمه على حقوق الله تعالى فيصير ذلك مع براءة ساحته حجابا قاطعا له عن الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah Abul Hasan Ali bin Al-Musayyib. Ini bacanya Al-Musayyib apa Al-Mazin ini, Ustaz? Bebas Ustaz. Suka-suka Ustaz. Aman Ustaz. Muzayyan boleh, Muzayyin boleh. Ya, Musayyan. Rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Lau zakkaitum, kalau seandainya kalian menyucikan seseorang, seandainya kalian mensucikan seseorang, hatta ja'altumuhu sadiqan, sehingga kalian menjadikannya sebagai seorang teman. Atau siddiqan. Sadiq apa siddiq? La ya'ba hatta ja'altumuhu siddiqan. Sehingga kalian menjadikannya siddiqan. Siddiqan itu apa itu siddiqan? Orang yang itu apa namanya, syuhada wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Orang di bawah Nabi lah. Iya, Kon. Nah, di bawah Nabi. Kalau sadiq teman. Sadiq. Teman. Sahiban. Teman ya. Nah. Nah, oke, nanti kita garis bawah ya. La ya'ba'u. La ya'ba'u. Ya'ba'u maknanya apa, Ustaz? Peduli. Tidak peduli. La ya'ba'ul haqqu ta'ala bih. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar tidak peduli dengannya. Wahwa, padahal dia yusakinud dunya, menempatkan dunia biqalbihi, di dalam hatinya. Waqila lahu, maka dikatakan kepadanya, Fa'idha sakanaha, maka apabila dia menempatkan dunia tersebut li'ajli ikhwanihi, karena saudara-saudaranya, wa iyalihi, keluarga-keluarganya, wa ghairihim, dan selain mereka, minal malazimi, daripada yang lazim-lazim, liyunfiqaha alaihim, supaya dia menafkahkan dunia tersebut alaihim, ke atas mereka. Faqala, maka dia berkata, da'una, biarkan kami min hadhihi zalqan, biarkan kami daripada ini az-zalqat. Ini saya nggak tahu artinya, Ustaz. Tergelincir. Pleset. Apa, Ustaz? Tergelinciran. Ya. Tergelinciran. Biarkan kami daripada kegelinciran ini. Wallahi, demi Allah, ma halaka man halaka, tidaklah binasa orang yang telah binasa, min ahli tariq, daripada ahli tariqah, Allah, illa min halawatil ghina,
kecuali karena mencintai atau kecuali karena manisnya al-ghina, kekayaan fi nufusihim, pada jiwa-jiwa mereka. Wallahi alladzi yang la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini sesungguhnya aku la a'rifu, benar-benar mengenal atau benar-benar mengetahui, man yadkhulu, siapa yang masuk alaihi, atasnya, aradud dunia, perbendaharaan dunia, fayuqsimahu, lalu ia membagikannya, ala huquqillahi ta'ala, di atas hak-haknya Allah Ta'ala. Fayasiru dzalika, maka jadilah dzalika, hal tersebut, ma'a bara'ati sahatihi, beserta terbebas sahatihi, dosanya, hijaban, sebagai penghalang, qati'an, sebagai penghalang yang pasti, lahu, baginya, penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik Ustaz. Tadi siapa tadi? Ustaz Farhan. Kenapa sadiqan Ustaz? Apa alasannya? Sodefan. Nah, karena memang objek pembahasannya adalah sebuah pertemanan. Jadi tapi teman itu kan nggak harus suci Ustaz. Itu memang murni menjadikan seorang teman itu ya memang karena untuk Allah saja, untuk saling ta'awun, membantu, yakni mengenal Allah, maka tidak mengapa-ngapa. Makanya jadi saya lebih condongnya di situ adalah sodifan. Enggak, teman. Kalau teman itu kan enggak mungkin orang suci Ustaz. Ini di sini lau zakkaitum rajulan. Andaikan engkau menyucikan seorang laki-laki hingga engkau jadikan dia sebagai seorang siddiq di bawah kenabian pangkatnya. Karena kalau nabi nggak mungkin kita menyatakan seseorang jadi nabi kan, karena nggak ada nabi lagi. Tapi engkau ini ada seorang laki-laki, katakanlah temanmu, engkau puji dia, engkau anggap suci dia hingga dia seperti siddiq lah, paling tinggi ya. Siddiq itu kan di bawah nabi, berarti orang paling tinggi lah. Nah ini Allah tetap tidak akan peduli dengan dia sementara dia mencintai dunia. Itu cocok nggak Ustaz? Siddiqan gitu aja. Betul. Betul, salah. Ya, siap. Bukan sodikon, tapi siddiqon. Ya. Siddiqan. Agak ngantuk ya Ustaz. Iya, siap. Kemudian ada yang bertanya tadi bagi dia. Lanjut. Kan ini ada yang protes nih. Misalkan dia menempati akan dunia dalam hatinya tadi karena temannya, keluarganya, wa ghairihi minal mulazimi, misalkan gitu aja ya. Mulazim ya, teman-teman yang selalu bersamanya. Mulazim simpel. Misalkan dia menempatkan akannya dunia untuk karena saudaranya, keluarganya dan lain-lain. Siapa lain? Minal mulazim, dari orang yang selalu bersama dia. Untuk dia infak akannya dunia tadi untuk mereka semua. Tapi beliau Abul Hasan tetap berkata, da'una, tinggalkan olehmu akan kami dari ini hal-hal yang bisa menggelincirkan. Tetap walaupun niat kaya untuk infak menurut beliau tetap enggak oke kan? Karena beliau menyatakan demi Allah tidak hancurlah orang yang terhancur dari ahli thariqah kecuali karena manisnya kekayaan. Kekayaan itu memang manis Ustaz. Nah. Udah. Beres, kelas. Allahilladzi la ilaha illa huwa inni la'arifu man yadkhulu alaihi aradud dunya. Aradud dunya. Benar Ustaz. Aman Ustaz. Qati'an tadi memutuskan Ustaz. Hijab yang memutuskan ianya hijab bagi dia dari Allah Ta'ala. Ya. Yang menghalangi. Ya, gimana Ustaz? Al-Fakir izin pamit dulu ya. Siap. Ini juga udah kelamaan Ustaz. Udah hampir 2 jam ini. Nah, kapan-kapan ikut lagi dah. Siap Ustaz. Tetap semangat Ustaz. Masya Allah.
Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Kalau mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Ini udah hampir 2 jam Ustaz. Kayaknya kita titik di situ. Panjang ini. Malam-malam besok ada waktu insya Allah kita lanjutkan kembali. Nah, Ustaz. Oke Ustaz. Ya, luar biasa ini kita. Kalau bareng-bareng insya Allah beres nih. Kalau kita baca rame-rame. Allah Ini kita Akbar. apa ini? Kitab Minahus Saniyah. Terus